Bab 11. Alamat Alam. Sore kelabu, setelah 3 bulan kemarin aku dan rombongan keluargaku memintamu dengan penuh keinginan untuk sesegera mungkin melabuhkan dermagaku serta biduk kapal rumah tangga kita kelak. Masih teringat jelas kisah luka yang menyayat jiwa diawali sore ini saat semua hendak ditabuhkan. Jalan panjang sebuah takdir digelar nyata di depan mataku. Awalnya pada pagi harinya, saat bapakmu telah berjanji bersama seluruh keluarganya bersahut dari adat, meneruskan hari untuk memastikan hari baik pernikahan kita yang sebenarnya sah. Pagi itu, aku menunggumu kekasihku, rapikan bajuku dengan kemeja yang kau pinta, warna putih bergaris-garis dengan padu padan celana bahan hitam. Pernah kau bilang sambil merajuk kala dulu bersua, Mas kau tampak gagah dengan setelan celana bahan dan kemeja putih bergaris-garis yang kau pakai. Sekiranya seperti itu pernyataanmu tersampaikan langsung ke hati. Aku menunggumu dari sejam yang lalu, di teras rumah penuh gusar hati dan sedalam pertanyaan hati. Kapan kau dan keluargamu datang bertandang, untuk meneruskan ihwal sebuah ikatan cinta kita, yang kutitipkan pesan pada bapak dan ibu 3 bulan yang lalu. Sejam berlalu, 2 jam kau juga tak kunjung datang, walau begitu juga, rasa hati masih merasa baik dengan keyakinan penuh. Engkau duhai terkasih tak menyalahi janji kita yang telah kita buat bersama dengan kesepakatan yang mufakat. Pada akhirnya pas di tengah matahari bersinar di ujung ubun-ubun kepala. Penantianku berbuah manis ternyata, sehingga dengan tiada sadar senyumanku mengembang secara sempurna, penuh kegembiraan tanpa kuduga juga. Sebuah minibus melaju lirih membawamu dari arah selatan, penuh berisi seluruh keluargamu seperti yang kau dan bapakmu janjikan. Begitu Ayu berbalut kemeja ungu bersanggul kecil di kepala, dengan senyum manis seperti biasanya, kau yang kini telah memastikan diri menjadi milikku, duhai Aini. Kaki lentik itu seakan betismu begitu indah, dan jenjang kakimu bagai pelangi, turun dari pintu depan minibus seraya berlari dan menyebutku dengan teriakan. Serasa tiada malu walau mereka semua yang melihat, antara keluargaku dan keluargamu tertawa menggunjingkan kita. Langkahmu terus pasti kepadaku, sambil berlari kecil seandainya kakimu tak terhalang sepatu berhak tinggi, tentu kau sudah sampai bagai angin surga yang kau tiupkan di telingaku tiap malam minggu kita. Mas sayang aku menepati janjiku, aku bawa seluruh keluargaku seperti kata bapakku, begitulah bisikanmu saat dipelukanku begitu manja. Setelah bapakku mempersilahkan semua keluargamu untuk duduk pada balai-balai dan teras rumahku yang sederhana dan tampak penuh. Di sana kau dan aku terus menggenggam tangan, bagai dunia milik kita berdua semata. Aku terus memandangmu saat kau masih memperhatikan yang bergelar Haji Mudin, menyampaikan pembukaan acara sebagai wakil dari keluargaku. Aku hayati tiap gurat wajahmu. Entah kapan dimulai kesenangan baru yang aku miliki, tentang menghitung jarak antara perlekuk wajah Ayumu kasih. Demi cinta kita walau tiada acara tanpa kendala. Ketika haru lahirmu dan hari lahirku yang tak pernah tersambung dihitung dalam kalender Jawa kuno. Tetap saja ku rela melepas semua adat dan istiadat kebiasaan bersamaku yang mendidikku sedari kecil untuk bersamamu. Sudah jangan melamun kekasih, ketika tak juga tertentukan sudah hari pernikahan. Bersabarlah tetap duduk bersamaku dan selalu di sampingku, takkan aku berpaling itu selalu yang kujanjikan. Elegi sore hari dimulai di sini, sebuah pertanda unik dari Sang Pencipta Bumi. Bahkan aku tak menyadari jikalau itu adalah sebuah pertanda alami dari Sang Kuasa. Ketika perdebatan sengit antara keluargamu dan keluargaku mengenai penanggalan, serta penentuan hari jadi waktu pernikahan dimulai tiada kata sepakat. Ketika semuanya sedang ramai berseteru, dan saling mengotot dengan pendapat yang diyakini mereka. Duar. Jatuhlah 2 buah daun jendela depan rumahku. 2 buah jendela yang dari dulu tiada rapuh dan tiada pernah terbuka semenjak aku masih di Timang juga. Sehingga seluruh hadirin yang datang bertandang, sempat merasa khawatir akan sebuah pertanda dan terus bertanya, dengan pertanyaan baikkah untuk diteruskan. Tapi sudahlah terlanjur. Lalu aku berdiri tersontak kaget dengan gunjingan apakah diteruskan. Seakan bagai tersambar petir atau terkapar di tepian jalan pas hujan gerimis saat maghrib karena sebuah kecelakaan fatal. Tubuhku, otakku dan jiwaku seakan tak menerima, bahwa cintaku akan diputuskan oleh khalayak ramai untuk tidak berlanjut. Pikirku sudah kepalang tanggung aku dan kamu sudah dinikahkan secara rahasia. Pikirku aku tak menerima,
karena aku sudah juga tidur bersamamu setiap malam minggu. Aku tersontak berdiri seketika dan berkata, ya sudah kalau tiada tersambung hari lahirku dan hari lahir Aini tiada mengapa. Biar tak menggunakan angka-angka atau penanggalan Jawa tak mengapa. Saat itu seluruh tamu yang ada semakin sibuk bergunjing tentangku. Ada yang berkata aku tak patuh orang tua, ada yang berbisik pada seorang lain yang duduk di sampingnya, bahwa aku anak kurang ajar tak menghargai adat istiadat leluhur. Tapi aku biarkan semua itu hanya sebagai angin lalu. Hanya sebagai gunjingan kosong tiada mutu dari mulut ke mulut saja. Itu semua demi aku dan kau bersatu. Dan pada akhirnya sore itu diputuskan, kapan hari jadi kita nanti yang sebenarnya sah untuk menikah di hadapan agama dan hukum secara sah pula. Tapi aku melihatmu bersedih kekasih, apakah ada yang salah dalam aku pertahankan cinta kita berkatalah. Aku melihatmu termenung menatap awang-awang atap rumahku. Setelah semua sudah pergi pulang bersamamu, di dalam minibus kuning yang terlatih melaju selatan jauh. Hatiku kembali hampa dengan tatapan. Mata telanjang sang bapak yang serasa menghakimiku, seakan tiada mengenalku lagi bahwa aku bukan lagi seperti anak lelaki pertamanya. Yang ia besarkan penuh dengan pemahaman adat istiadat leluhur tanah Jawa, kini dikalahkan oleh gilanya cinta. Setelah semuanya pergi pulang aku tersiksa dari tatapan sang ibu. Yang serasa berkaca-kaca seakan ingin menjatuhkan seluruh air mata yang menggenang tertahan, dan serasa dikuat-kuatkan. Sepertinya tak ingin memberitahuku bahwa hatinya teramat luka, dan kelak luka hati ibu harus aku bayar begitu lama, dengan sebuah perjalanan panjang yang penuh sayatan luka sedalam-dalamnya. Kini sebelum maghrib ada, aku masih mengenakan setelan kemeja putih bergaris-garis hitam, dan celana bahan hitam yang kau pinta di teras rumah sambil melamun dan bertanya-tanya dalam kesunyian hati. Apakah ini benar? Apakah cinta memang begini penuh kesakitan? Apakah benar sebenar-benarnya restu tiada kudapat tapi cinta ini tetap kuteruskan? Apakah benar bila cinta itu sendiri aku angkat melebihi dari segalanya? Apakah aku salah atau aku benar? Lalu apakah itu cinta sebenarnya dalam arti sebenar-benarnya? Lalu terbesit sekejap pertanyaan tentang tragedi sore, jatuhnya dua buah jendela depan rumahku. Apakah ini sebuah pertanda atau hanya kejadian biasa saja? Atau sebuah pertanda alamat alam? Bab 12. Pernikahan kelabu. Hari ini teramat sakral bagiku, setelah kemarin adalah hari di mana aku mengikat janji suci, dalam sebuah acara akad nikah, di salah satu desa di sebuah kecamatan Pare pinggiran kota Kediri. Bersama kekasihku yang setahun lalu cinta kami bersemi berawal dari pertemanan jejaring sosial Facebook. Dan hari ini adalah hari kedua dari pagelaran acara yang tak pernah aku lupakan dan memang takkan terlupakan suatu hari nanti, ya hari ini acara pernikahan kami, aku dan Aini. Setelah sekian lama aku menanti dengan penuh perjuangan dan jerih payah, akhirnya penantianku terselesaikan. Tenda sederhana dari bapak, yang menyewa pada seorang tetangga yang memiliki usaha penyewaan sound system di desa kami. Tanpa adanya pelaminan kami duduk di kursi panjang yang dihias sedemikian rupa oleh para pemuda sekitar, dan saudara yang membantu kami, demi berlangsungnya acara secara sukses dan meriah. Yang keluargaku kok belum datang ya? Aini tampak murung menanti keluarganya tak kunjung tiba, sehingga terlontar dari bibir manisnya pertanyaan yang sama berulang-ulang. Sabar dek nanti juga datang, dan aku terus menghiburnya dengan kata sabar, setiap ia menanyakan hal yang sama. Letak kursi pengantin sebut saja begitu, pas di teras di depan dua daun jendela yang telah diperbaiki, setelah seminggu yang lalu tiada angin, tiada hujan, tiada sebab jatuh hampir menimpa Mosa. Yang kebetulan duduk di bawahnya saat acara lamaran kedua untuk menentukan hari jadi pernikahan berlangsung. Sudah pukul 9.00 WIB berlangsungnya acara para undangan serta beberapa tamu yang hadir, sudah ramai mengisi kursi-kursi tamu yang disediakan bapak yang disejajarkan rapi menghadap utara. Dan Pak Haji Mudin selaku yang diplot sebagai pembawa acara, sudah berdiri tak sabar untuk memulai acara di depan para tamu undangan. Sejenak aku melihat bapak tampak tergopoh-gopoh menghampiri Pak Haji Mudin, seraya berbisik di telinga Pak Haji Mudin. Dan Pak Haji Mudin hanya mengangguk-angguk tanda setuju saja. Aku rasa aku tahu apa yang dikatakan oleh bapak, tentu bapak berkata agar Pak Haji Mudin bersabar dalam menunggu rombongan dari keluarga pengantin wanita yang belum kunjung tiba. Tin,
Tin, akhirnya minibus warna kuning yang membawa rombongan keluarga pengantin wanita sampai juga. Sejenak terlihat minibus mengambil parkir di depan tenda pengantin, atau dalam bahasa Jawa disebut teruk. Memuntahkan puluhan orang berbusana rapi lengkap dengan beberapa seserahan berisi makanan berjajar bergantian memasuki tenda pengantin. Setelah semua telah duduk di dalam tenda dan Pak Haji Mudin hendak memulai salam sebagai awal dibukanya acara hari ini. Tiba-tiba dengan sekejap semua itu urung dilakukan. Cuaca yang tadinya cerah berubah secara drastis, begitu cepat menjadi mendung gelap dan angin yang agak kencang, lalu seketika hujan datang. Diawali dengan petir pertama yang menyambar sebuah pohon tidak jauh dari rumahku. Tepatnya 10 meter dari tenda ke utara. Ada yang berkata, "Wah, ini pertanda alam tidak baik, ini bahaya." Ada lagi yang berkata, "Wah, acara ini sungguh tidak direstui Gusti Allah ini." Ini nyatanya tiba-tiba hujan gede bercampur angin ribut, saat Pak Mudin belum membuka mulutnya untuk mengucap salam baru saja mengecap sejenak. Ada lagi yang berteriak, "Pak Jaka Aji ini bagaimana?" Sedangkan bapakku seyogianya sebagai tuan rumah yang menyelenggarakan acara, telah sibuk membenahi beberapa tempat dari tenda yang bocor. Terlihat beliau telah memegang cangkul untuk membuat parit kecil, demi jalannya air agar tak menggenang ke dalam tenda. Aku merasa begitu kikuk harus sedih atau bahagia. Saat melihat ibuku hanya melamun seakan raut wajahnya ingin menangis. Bersandar pada tiang tenda dan melihat bapak yang sedang membuat parit kecil tanpa dibantu siapapun. Tapi pegangan erat Aini seakan menghalangiku untuk melangkah pergi membantu bapak. Kutatap wajahnya. Ia bergeleng perlahan sambil menampakkan mimik muka seakan melarangku untuk beranjak dari kursi pengantin dan tetap untuk duduk di sampingnya. Mungkin dalam hatinya berkata, "Ini hari kita, hari ini kitalah raja dan ratunya." Aku tak kuasa saat harus memilih membantu bapak, atau tetap menuruti kode keras dari geleng kepala Aini yang sekarang sudah sah benar-benar sah menjadi istriku. Pada akhirnya aku harus kalah dengan nama kata cinta. Aku memilih untuk tetap duduk diam di atas singgasana raja yang berupa kursi pengantin sederhana. Aini pun tersenyum, karena merasa aku telah menuruti kemauannya untuk tetap duduk di sampingnya. Singkat cerita hujan telah reda dan semua telah normal kembali seperti sedia kala. Setelah Pade Sunawi suami dari Bude Riyati, adik dari nenekku, ibu dari ibuku mengelilingi tenda, sambil berkomat-kamit memegang segenggam garam lalu menabur-naburkannya di sekitar tenda. Begitulah sekiranya pawang hujan bekerja. Entah benar atau mitos, tapi nyatanya setelah beliau melaksanakan ritual yang diyakininya. Hujan seketika reda dengan sendirinya walau menyisakan genangan becek di sana-sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koar Pak Haji Mudin mengucap salam tanda awal dimulainya acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab serempak undangan yang hadir. Sementara Pak Haji Mudin menyampaikan beberapa makna dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad tentang pernikahan. Sekejap mataku melihat mata Aini pada arah gardu desa, yang kebetulan berdiri pas di pertigaan di depan tenda hajatan pernikahan kami. Di sana ada beberapa orang teman dari desanya tengah membeli jajanan pentol dari orang yang lewat. Hatiku sempat gusar karena di sana ada sosok pemuda yang bisa saja disebut sosok sang mantan dari Aini. Namanya hari dulu mereka lama berkasih sebelum datang cintaku, sebelum Aini pergi ke Kalimantan. Dan mereka berpisah karena sudah tak bersambung kabar. Alhasil ketika mata Aini bersahut dan bertatap-tatapan dengan si Hari. Betapa tidak aku khawatir, hari ini pernikahanku dan istri yang baru belum genap sehari, menjadi istriku menatap mata sang mantan dengan penuh sayu. Dan terjadilah yang tak kuharapkan, saat si Hari begitu entengnya melambaikan tangannya, seolah mengajak istriku bersamanya menikmati jajanan pentol yang ia stop beberapa menit yang lalu. Bahkan serasa ia tak menghormatiku, sebab masihlah berlangsung acara seserahan antara dua keluarga juga belum usai acara hajat pernikahan kami. Tetapi Aini tanpa persetujuanku melangkah, pergi berjalan melewati para tamu dan undangan dengan entengnya menuju Hari, untuk menikmati jajanan pentol. "Aduhai sayang, apa yang kau lakukan?" ucapku dalam hati, serasa malu bercampur marah bercampur sedih. Sebuah pertanyaan kembali datang dalam benak, sudah benarkah engkau memilih wanita seperti demikian? Namun apalah daya semua sudah terjadi dan terlanjur.
Nasi sudah pula menjadi bubur, semua sudah separuh jalan, biar suatu nanti akan kubenahi perlahan sikapnya yang kekanak-kanakan. Namun kembali mata bapak menatapku penuh arti seakan berkaca-kaca. Seperti berkata apakah anakku sanggup melalui hidupnya, dan apakah dia mampu bersama wanita pilihannya sendiri yang bersifat sedemikian rupa. Mataku bersahut pada mata bapakku anggukkan perlahan kepala ini. Hendak kupastikan dan memberitahu beliau bahwa aku mampu bapak, aku mampu. Bab 13. Batal menikmati. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami. Tanpa mengurangi rasa berterima kasih kami. Pada seluruh anggota keluargamu. Kami haturkan dengan senyum dan perkataan. Mungkin seperti itulah penggambaran hatiku. Pada keluargaku yang telah mengiring kami ke tempat kos dari. Lalu mereka kembali satu persatu memasuki mobil minibus hitam yang disewa bapakku semalam. Seperti biasa sanak saudara dan tetangga selalu saja ingin ikut, entah itu untuk melihat di mana tempat kos kami atau sekedar ingin jalan-jalan saja, tapi tak mengapa itu sudah tradisi semata. Terceletuk sebuah kata dari Aini istriku yang kala itu sungguh menyayat hati. Mas, kenapa aku kau ajak ke tempat kos yang tak layak pakai seperti ini? Namun entah kenapa aku selalu dapat memaklumi dan menyadari dari kekuranganku, yang tak mampu mempersembahkan hunian atau sekedar kos yang agak layak dan mewah untuknya. Kembali aku dan bapak saling berdiri tegak berhadapan dan saling pandang. Lalu kami saling berpelukan selayaknya anak dan bapak. Mungkin beliau begitu takut anak lelaki pertamanya tak mampu mengarungi kerasnya kehidupan mendatang dalam berumah tangga. Kutekankan kembali sambil mengusap air mata yang jatuh di pipi keriput nan tua itu. Aku anggukkan kepala pertanda bahwa kau mengisyaratkan, bahwa aku mampu untuk mengembangkan layar perahu rumah tangga yang aku bangun sedemikian rupa ini. Pak, sudahlah, pulanglah, beri anak lelakimu ini kesempatan untuk membuktikan bahwa aku mampu, aku katakan lirih pada bapak untuk menenangkan beliau. Dan akhirnya beliau pergi bersama minibus hitam, terlatih kembali bersama rombongan sanak saudara, dan keluarga serta tetangga yang ikut mengantar kami ke kosan menuju kembali ke kota Jombang tercinta. Sebuah kamar kos paling belakang pas depan kamar mandi kami tempati. Ya, memang hanya kamar kos 2x4 meter ini yang mampu aku bayar untuk saat ini. Sebuah kamar kos pas di depan sebuah pabrik mebel tempatku bekerja. Oh iya, sebelum aku menikah ada sebuah kisah bangkrutnya pabrik mebel yang dahulu aku ikut bekerja di sana. PT. VITELLI Gresik mengalami invalid dan bahasanya seluruh karyawan dirumahkan sampai waktu yang tak ditentukan. Pas seminggu sebelum akad nikah kami diresmikan. Itulah sebuah takdir ujian dari Gusti Allah, hendak menikah tak memiliki pekerjaan pula. Tapi Allah masih kasihan mungkin denganku, seorang kepala bagian yang ikut dirumahkan akhirnya mendapatkan tender proyek sementara. Di daerah Legundi yang masih masuk wilayah Gresik namun dekat dengan perbatasan kota Sidoarjo, akhirnya kami ikut bekerja di sana. Begitulah awal mula aku mengenal Pak Kos yang memiliki kosan dan pemilik warung makan, yang biasa kami berhutang untuk dibayar di hari Minggu. Kebetulan kami digaji setiap Sabtu setelah seminggu bekerja. Dan sekarang kami menyewa kamar kecil paling belakang dari kamar kos Pak Kos. Sudah sore tiba. Aini tampak merapikan baju-baju yang kami bawa, menaruhnya pada lemari yang sudah tersedia dari Pak Kos. Setiap kamar kos memang disediakan satu lemari, satu ranjang dan kasurnya. Aini tersenyum ayu memakai daster pendek sore ini, sudah mandi yang, ucapnya tersenyum membuat hati ini seakan penuh ditaburi bunga-bunga kasmaran dari surga. Ayo, sedikit perkataanku sudah membuatnya sangat mengerti bahwa aku memberi sebuah kode dan sinyal untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suami. Tutup dulu pintunya ya, perkataannya membuatku begitu bangga mendapatkan istri secantik dan seseksi Aini. Seminggu berlalu ada kabar dari Moza adiknya Aini, kalau ia ingin mencari kerja dan ikut bersama aku dan Aini, untuk tinggal sementara di kosan kami. Sore itu otakku berpikir keras tentang sebuah pekerjaan untuk Moza. Allah memberi jalan. Pak Markus yang kebetulan kenal baik dengan aku, dan pernah kita mengobrol bersama di sebuah kafe tak jauh dari area pabrik. Bicara tentang hari depan, kadang bicara tentang canda dalam berumah tangga, terkadang serius dalam lembaran gambar bagan denah sebuah pekerjaan. Sore itu aku ketuk pintu rumah Pak Markus perlahan, takut mengganggu waktu istirahat beliau.
Benar saja waktu beliau membuka pintu matanya tampak sayup, mungkin terlalu lelah memimpin satu bagian di pabrik tempatku bekerja. Oh ya, ada apa Sam? Basa-basi Pak Markus bertanya tentang apa yang hendak kutanyakan padanya. Begini Pak Markus, tentang adikku Moza, yang mau kerja di pabrik yang Bapak pimpin, jawabku tegas namun penuh rasa santun dan tak mengurangi rasa hormat. Oh kalau begitu silakan masuk, kita mengobrol di dalam saja, ucap Pak Markus mempersilahkanku masuk. Setelah kami bicara panjang lebar, dan setelah Madam Riana istri Pak Markus menyuguhkan segelas kopi, dan sudah habis pula kuteguk sedari sejam yang lalu. Telah diputuskan besok Moza boleh ikut tes interview ke pabrik, sebagai syarat awal diterima atau tidaknya. Dengan kelegaan aku pamit pulang dengan senyum dan kembangan rasa keberhasilan di bibir ini. Rasa senang dapat membantu adik istriku yang sudah aku anggap seperti adik sendiri terselesaikan. Dengan gontai aku sela motor bebek tuaku, dan berharap Moza juga bahagia mendengar kabar bahagia ini, sehingga Aini sang kakak yakni istriku juga ikut bahagia. Selang seminggu kemudian Moza sudahlah bekerja di pabrik yang kutempati bekerja, kami berangkat bersama tiap pagi dan pulang juga bersama. Kala sore datang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini Aini istriku sedang berada di Pare di rumahnya, kangen ibu katanya. Alhasil aku sendiri di kosan dan kosan kami pun telah berpindah agak ke timur lagi dari pabrik. Tapi Moza masih belum mau pindah kosan sendiri, dengan berat hati aku sekamar dengan Moza. Dan pada malamnya entah setan atau iblis merasuki pikiranku, sebuah akal bulus atau yang dibilang trik lelaki bejat mulai berjalan. Di secangkir teh yang kucampuri obat tidur dan obat perangsang telah diminum Moza dengan lahapnya. Mungkin ia lelah dan teramat haus karena bekerja seharian. Trik demi trik ketika melihat tubuh Moza yang lebih indah dari Aini, mulai merangkai di otakku. Saat Moza mulai merasa kegerahan dan membuka setelan baju atasnya. Akal jahat dalam benak mulai bekerja untuk meninggalkannya sejenak agar dia tertidur akibat pengaruh obat tidur yang mulai bekerja. Moza, kamu di sini dulu ya Mas, mau mengopi ke depan dahulu, jangan kemana-mana, kataku berlalu pergi keluar kosan. Siap bos, jawab Moza sudah mulai lemah kulihat. Beberapa menit berselang aku kembali ke kosan dan melihat Moza sudah bertelet jang dada. Mungkin merasa kegerahan. Dan kesempatan ini tak kusia-siakan juga. Melewati nafsu yang memuncak, melihat aduhai molek tubuh Moza, aku tak kuasa menahan hasrat. Akhirnya seluruh tubuh Moza tersapu oleh lit et heku, namun ketika lup et ng serk etnya hendak aku terobos dengan sebuah rat et el lelaki yang kumiliki, entah kenapa aku merasa begitu kasihan. Teringatku pada wajah adikku sendiri, adik kandungku Aisyah yang baru beranjak remaja, dan baru menginjak bangku SMK. Apakah tidak hancur seluruh harapan ini? Seluruh keputusasaan mungkin akan tertumpuk sekejap buyar dan menghancurkan hati berkeping-keping juga. Apabila semua yang kulakukan ini, berakibat fatal pada adikku Aisyah kelak di kemudian hari. Dan aku tahu hukum alam dari kepastian Allah, bahwa rumus sebab akibat itu benar adanya. Membuat karma baik atau karma buruk tentang akibat dari konsekuensi yang kita lakukan di masa lalu. Akhirnya aku urungkan niat, kembali membenahi celana jin Moza dan kembali memakaikan seluruh pakaian yang ia kenakan, lalu memberinya selimut tebal agar ia tak kedinginan. Samar wajah Moza tersenyum padaku. Dalam lelapnya, entah antara ia menikmati buanku atau ia berterima kasih karena mengurungkan niat buruk untuk merenggut keperawanannya. Lalu segelas kopi hitam agak hangat telah terbuat di tanganku, untuk mengarungi malam sendiri, ditinggal pujaan hati pulang ke rumahnya, sebab kangen dengan ayah dan ibunya.